Bab 902. Hidup di tempat terpencil. Kingston Jiang pun berpamitan dengan semua orang. Paling terakhir dia berjumpa dengan Felix Murong. Berpamitan dengan Felix Murong. Setelah itu pergi berjumpa dengan Raja Xiaoyao, dan minum arak dengannya. Dalam satu hari dia menyelesaikan semua masalah ini. Sekarang dia sudah tidak ada beban. Dia tidak pernah merasa begitu santai, pikiran santai, suasana hati pun menjadi bahagia. Imperial Residence. Bos. Bloody menarik sebuah koper, berjalan dari lorong, lalu menyapa Kingston Jiang yang sedang merokok di ruang tamu. Kamu masih belum pergi, aku akan jalan-jalan dengan Siniwen. Oh iya, kamu rencana pergi kemana? Aku dan Siniwen berencana pergi ke kota impian. Kingston Jiang melihat Bloody dan Siniwen yang berjalan mendekat, tersenyum dan berkata, aku mungkin masih tinggal beberapa hari di Jiangzhou. Kamu pergi saja dulu. Untuk tujuan? Masih belum pasti, seharusnya tidak ada tujuan, keliling dunia saja. Baiklah, sampai jumpa. Bloody menarik koper dan menggandeng Siniwen pergi. Setelah mereka berdua pergi, Klutang menarik tangan Kingston Jiang, memandang dia cukup lama, berkata dengan serius, membiarkanmu melepaskan segala ini, apakah kamu benaran rela? Kingston Jiang tersenyum dan berkata, rela kok, ini adalah kehidupan yang aku dambakan selama ini, akhirnya tercapai. Oh iya, kamu rencana pergi kemana? Kingston Jiang memang tidak ada arah dan tujuan. Klutang berpikir sejenak dan berkata, kamu masih ingat desa kecil yang pernah kita huni itu? Aku berencana pergi ke sana. Waktu Kingston Jiang cacat, Klutang membeli satu desa ini, juga membeli banyak tanah. Mereka tinggal di sana cukup lama. Iya, masih ingat. Pergi ke sana saja. Kingston Jiang mengangguk kepala. Dia sekarang, pergi kemana saja juga boleh. Ada wanita yang dicintai di sisi, pergi kemanapun adalah rumah. Klutang pun tersenyum. Selanjutnya, Kingston Jiang pun tinggal beberapa hari di Imperial Residence. 3 hari kemudian, Marco Jiang muncul di Imperial Residence. Klutang menyapa Marco Jiang dengan ramah, menuangkan segelas teh untuknya. Marco Jiang melambaikan tangan dan berkata, Klu, tidak perlu sibuk-sibuk, kamu duduk saja. Kingston Jiang memandang Marco Jiang dan berkata, kakek, mana ayahku? Marco Jiang menepuk-nepuk tangannya. Seketika, pintu kamar pun terbuka. Seorang pria berusia 40-an tahun berjalan keluar, memakai jas putih, rambut pendek, kelihatan sangat energik. Ayah. Kingston Jiang seketika berdiri saat melihat orang yang berjalan masuk, ekspresi pun sangat semangat. Selama ini, dia mengira ayahnya sudah meninggal. Sekarang, akhirnya berjumpa kembali. Tony Jiang berjalan mendekat, duduk di sofa, melihat Kingston Jiang, ekspresi pun sangat bangga dan berkata, Kingston, ayah bangga padamu. Meskipun aku tidak berada di Jiangzhou, tapi aku tahu semua masalahmu beberapa tahun ini. Kingston Jiang memandang Tony Jiang dan bertanya, ayah, beberapa tahun ini, Anda pergi kemana saja? Tony Jiang berkata, aku tinggal di luar negeri, belasan tahun yang lalu, setelah mati palsu, aku pun pergi ke luar negeri. Sekarang keluarga Jiang masih baik-baik saja. Beberapa tahun ini, aku juga tidak bersantai. Di luar negeri membentuk pihak kuat yang menakutkan, juga diam-diam mengendalikan beberapa perusahaan besar. Haha. Setelah berkata dia pun tertawa keras. Ayah, ada kamu, Klu dan Master keluarga Jiang. Sekarang adalah era keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan membentuk sebuah dinasti glory yang berjaya sepanjang masa. Tony Jiang baru muncul sudah mengutarakan semua ambisi besar yang ada di dalam hatinya. Semua ini dia juga pernah mengungkitnya pada Marco Jiang. Kingston Jiang malah terdiam. Sedangkan Klutang yang di samping Kingston Jiang hanya diam tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, Kingston Jiang baru menatap Marco Jiang dan Tony Jiang. Kakek, ayah, aku tidak tertarik dengan semua ini, aku juga tidak akan menghalangi kalian.
Terserah kalian ingin melakukan apa saja. Aku dan Klutang akan pergi hidup tenang di tempat terpencil. Marco Jiang pun sedikit kecewa saat mendengar perkataan ini. Kingston Jiang, kakek berharap kamu bisa membantuku, karena kamu sekarang ada orang yang paling mendekati 9 alam. Sekarang masih ada banyak musuh, seperti Raja Lanling, Max Bai, Master Klan Darah, ditambah setelah membunuh naga, sebagian besar orang pun kebagian hasil, tidak perlu menunggu lama, pasti akan banyak master yang bermunculan di dunia ini. Tanpa bantuanmu, keluarga Jiang sangat sulit untuk mewujudkan impian ini, ujar Tony Jiang. Marco Jiang pun ikut membujuk, Kingston Jiang, aku benaran berharap kamu bisa membantuku, membantu keluarga Jiang. Dengan adanya bantuanmu dan keluarga Jiang bisa menguasai dunia ini. Marco Jiang terus membujuk. Dia memandang Tony Jiang dan bertanya, ayah, aku tidak pernah berjumpa ibuku, juga tidak pernah mendengarkanmu mengungkit ibuku. Sekarang aku sangat ingin tahu, siapa ibuku? Kingston Jiang menanyakan pertanyaan yang sudah dipendam selama ini di dalam hati. Tony Jiang pun terdiam. Hening sejenak, baru berkata, siapa ibumu? Asal dari mana? Aku juga tidak jelas. Waktu itu aku masih berusia 20 tahun, aku di pintu masuk keluarga Jiang berjumpa dengan seorang wanita yang terluka. Aku pun membawanya masuk ke ruang, merawatnya, akhirnya kami pun berhubungan tubuh. Tetapi setelah melahirkanmu, dia pun menghilang. Status dia sebenarnya aku tidak tahu. Sekarang hidup atau mati juga tidak jelas. Aku hanya tahu, dia bernama Venilan. Tony Jiang pun mengungkit sedikit hal. Beberapa tahun ini, dia juga terus mencari Venilan. Tetapi, mencari ke seluruh pelosok dunia juga tidak menemukannya. Iyakah? Kingston Jiang pun merasa heran dan bertanya, apakah ada fotonya? Tony Jiang mengeluarkan dompet, lalu menarik sebuah foto jadul diberikan pada Kingston Jiang. Kingston Jiang menerimanya dan melihat foto tersebut. Foto sudah menguning dan sangat jadul. Orang yang ada di foto sangat polos dan cantik. Ini ibuku. Kingston Jiang melihat foto dan mulai berpikir. Klutang pun mendekat dan melihat foto tersebut. Setelah itu, Kingston Jiang pun mengembalikan foto itu pada Tony Jiang. Kakek, ayah, kalian kembali saja, aku tidak akan membantu kalian. Marco Jiang pun tak berdaya. Kingston Jiang tidak ingin membantu, dia juga tidak bisa memaksa. Membawa Tony Jiang pergi. 3 hari kemudian, suatu tempat di negara Dacia. Ini adalah sebuah desa kecil. Di belakang desa ada sebuah gunung tinggi. Sepasang pria wanita muncul di daerah ini. Mereka berdua sama-sama membawa sebuah pedang. Mereka adalah Kingston Jiang dan Klutang. Klutang melihat desa yang sudah berantakan ini dan berkata, waktu itu, saat aku kembali dari sawah, melihat di ruangan ada tumpukan mayat, membuatku seketika kehilangan kesadaran, memancarkan aura menakutkan yang kuat, membuat desa ini hancur. Kingston Jiang tersenyum, iya, 1 tahun lebih ini banyak yang terjadi. Sekarang akhirnya bisa hidup tenang. Ayo. Klutang menarik tangan Kingston Jiang dan berkata, kita pergi ke gunung belakang, menguburkan pedang pembasmi iblis dan pedang naga pertama. Mulai dari hari ini, perselisihan di dunia seni bela diri kuno tidak ada lagi hubungan dengan kita. Iya. Kingston Jiang mengangguk kepala. Mereka berdua pun berjalan ke gunung belakang. Di sana ada sebuah kolam. Mereka berdua berdiri di sisi kolam. Klutang orang pertama yang melempar pedang pembasmi iblis ke dalamnya. Kingston Jiang juga melemparkan pedang naga pertama ke dalam kolam. Setelah itu, mereka berdua bergandengan tangan, memutar badan pergi dari sana. Bersambung.